Baik, Ustadz, Alhamdulillah sudah sebagian mahasiswa bergabung. Mohon izin kita sambil mulai aja, Ustadz ya. Iya, Sar, dimulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas teman-teman yang sudah hadir dan juga Ustadz yang sudah menyediakan waktu dan kesempatannya. Mohon izin tadi sempat terkendala karena memang akun Zoom-nya lagi error. Jadi ini baru ganti lagi akun Zoom yang baru. Ya, jadi baru masuk ya. Mohon maaf sekali lagi teman-teman sekalian. Materi malam hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Jabar Idaharuddin MPDI yang akan melanjutkan tema pembahasan tentang Ar-Rasul Al-Muallim. Ya, sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Langsung saja kita akan mempersilakan Ustadz untuk melanjutkan materinya. Kepada Ustadz, disilakan. Baik, jazakallah khairan kepada Ustaz Budi atas waktu dan kesempatannya. Kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali menuntut ilmu dalam rangka ibadah. Alhamdulillah kita melanjutkan pada pembahasan kita dalam kitab Ar-Rasul Al-Muallim wa Asalibuhu fi Ta'lim, salah satu kitab fenomenal dalam serial pendidikan Islam yang dikarang oleh pemerhati pendidikan di Timur Tengah, yakni Syekh Abdul Fattah Abu Ghudda. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada bahasan kita di kesempatan kali ini, yakni kita melanjutkan di dalam bab yang kedua, yakni wa asalibuhu fi ta'lim, yaitu metode-metode pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mendidik generasi-generasi Islam yang gemilang, yang dengannya menjadi agen peradaban Islam sehingga Islam membahana di seluruh penjuru negeri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kunci kegemilangan pendidikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yakni terpaut erat dengan metode pendidikannya yang sangat efektif. Metode pendidikan yang sangat menginspirasi dan metode pemberikan yang memberikan dampak kemajuan untuk mendorong pribadi, masyarakat, bahkan spirit negeri untuk sama-sama membingkai dengan spirit keislaman sehingga menjadi generasi yang gemilang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan kali ini Jalan-jalan deh masuk di kemana pembahasan ke metode pendidikan Rasulullah Shallallahu nggak alaihi mau di wasallam Palembang nanti tanggal 12 mengenai Januari. metode analogi, metode perumpamaan yang sering kita sebut di dalam bahasa Arab yaitu darbul amsal, perumpamaan. Dan metode perumpamaan ini, metode analogi ini merupakan metode pendidikan nabawiyah. Bukan hanya terdapat di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan metode analogi perumpamaan ini pun termaktub di dalam Al-Quran. Sehingga dengan bingkai ini kita semakin terpaut dengan wahyu ilahi. Baik wahyu dari kalamullah Al-Quran dan wahyu dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara banyak ayat, banyak hadis yang menjelaskan tentang analogi, yang menyampaikan pendidikan Nabi mengenai perumpamaan,
ini banyak maknanya, banyak hikmahnya, dan banyak manfaatnya. Di antara wujud manfaat yang paling utama dengan metodologi, analogi, dan perumpamaan ini, seorang guru ingin mengeksplor daya nalar peserta didiknya. Sehingga daya nalar ini itu terasah. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam analogi, di dalam metode perumpamaan ini, guru pun harus menyesuaikan tingkat pemahaman dan nalar murid kita yang dihadapi. Sebagaimana kaidah yang sangat penting kita pegang bersama, wa khatibun nas biqudri uqulihim. Dan berbicaralah dari apa yang disampaikan, baik dalam bentuk analogi maupun perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan biqadri uqulihim, sesuai dengan tingkat pemahaman murid-murid kita. Sehingga kita akan jumpai di dalam analogi ini ada Rasulullah SAW berhadapan dengan orang-orang yang dewasa. Dan ada juga Rasulullah SAW berhadapan dengan anak yang masih belia. Pun demikian juga Rasulullah SAW menganalogikan suatu pembelajarannya yang dihadapinya adalah murid perempuan, ibu-ibu. Nah, tentu analogi yang disampaikan, pendekatan komunikasinya itu biqadri ukulihim, sesuai dengan daya nalar, sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman murid yang kita jumpai. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara metode analogi perumpamaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tentu banyak sekali. Di dalam kesempatan ini, Syekh Abdul Fattah Abu Buddha menjelaskan beberapa macam dari sabda Nabi SAW yang berkaitan tentang metode analogi perumpamaan tersebut. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari hadis Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Abdullah bin Umar meriwayatkan, bainama nahnu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam julusun idu utiya bi jumarin nahla faqala wa huwa ya'quduhu. Jadi Abdullah bin Umar itu menceritakan, pada suatu hari Abdullah bin Umar bersama para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam julus. Mereka sedang duduk-duduk bermajlis ilmu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan pembelajaran yang sangat menginspirasi terkait metodologi analogi ini. Inna min syajarat khadra lama barakatuhu kabarakatil muslim la yasqutu waraquha wa la yatahatu wa tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha wa innaha mislul muslim fahaddasuni mahiyah. Nah, ini sangat menginspirasi. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan suatu perumpamaan. Di antara pepohonan ada suatu pohon yang hijau, ya. Jadi Rasulullah di dalam sabdanya ini ingin memperumpamakan, memberikan analogi tentang suatu pohon. Nah, inilah dahsyatnya metodologi penyampaian Nabi. Jadi ketika Nabi menyampaikan suatu analogi, menyampaikan suatu perumpamaan, Nabi memberikan penjelasan terlebih dahulu supaya murid Nabi itu semakin jelas, semakin semangat, dan semakin antusias di dalam menerima pembelajaran. Ya, di antara pepohonan ada suatu pohon yang hijau, yang kebaikan dan manfaatnya sebagaimana kebaikan seorang muslim. Jadi jelas sekali. Jadi analoginya, kata Nabi, ada suatu pohon yang mana pohonnya ini adalah pohon yang hijau daunnya, ya, rindang daunnya. Kemudian pohonnya ini
memiliki daya manfaat, memiliki kebaikan. Yang mana kebaikannya, manfaatnya itu diumpamakan sebagai keistimewaan seorang mukmin. Daun-daunnya tidak berjatuhan. Jadi daunnya itu senantiasa kokoh, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi pohon ini memiliki daun yang kuat, yang tidak gampang jatuh, Bapak Ibu sekalian. Ya, dan tidak bertebaran. Pohon itu berbuah pada setiap musim dengan seizin Robnya. Pohon ini seperti seorang muslim. Beritahukah kepadaku pohon apakah itu? Ya, fahaddasuni mahia. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah memberikan perumpamaan terhadap pohon tersebut, yang mana diumpamakan pohon ini adalah seperti manfaatnya kaum muslimin, mislul muslim. Jadi diumpamakan pohon ini seperti seorang muslim yang daunnya, rantingnya, pohonnya, buahnya itu senantiasa memberikan daya manfaat. Dan begitulah seorang muslim selayaknya. Dia senantiasa memberikan daya manfaat. Lisannya, hatinya, anggota tubuhnya itu soyogyanya dikerahkan dalam rangka ibadah. Sehingga apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan itu bernilai ibadah. Dan itulah hakikat seorang muslim. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganalogikan pohon ini seperti seorang muslim di dalam kebaikannya, di dalam daya manfaatnya, kemudian memberikan suatu pertanyaan, menyampaikan suatu diskusi. Fahaddasuni mahiyah. Wahai para sahabat, ya, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan pohon tersebut? Ya, kemudian para sahabat yang ada di sekeliling Nabi itu mulai menanggapi dari pertanyaan Nabi. Qala Abdullah, faqa'nas bi syajaratil bawadi. Seorang hamba majelis ilmu Nabi SAW ada yang menyampaikan, wahai Nabi, saya kira, saya anggap sepertinya pohon tersebut bi syajaratil bawadi, pohon yang tumbuh di padang pasir. Ya, jadi dia mencoba untuk menjawab, tapi jawabannya masih umum. Ya, jadi Nabi ingin mendapatkan jawaban yang khusus, yang eksplisit. Kemudian faqala qaum, maka orang-orang yang lain pun, majelis ilmu yang ada di hadapan Nabi SAW pun satu demi satu itu memberikan jawaban. Hiya syajaratil kadza, hiya syajaratul kadza. Ya. Jadi para sahabat Nabi yang ada di majelis ilmunya itu antusias menjawab, Nabi pohonnya seperti pohon ini, pohonnya seperti pohon itu. Jadi menunjukkan bahwa di dalam majelis ilmu Nabi itu sangat antusias, ya. Tidak ada yang mereka itu tidak memberikan utara. Wa waqa'a fi nafsi annaha nahlah faja'altu uridu an aqwalaha fa ida asnadul qaum. Nah, di antara majelis ilmu Nabi itu mayoritas usianya orang-orang dewasa. Maka Abdullah bin Umar adalah seorang anak yang masih belia. Di sini disebutkan faida ana asyirul asyir. Jadi usia Abdullah bin Umar usianya 10 tahun. Dan dia ingin menyampaikan, ingin berargumentasi, ingin terlibat di dalam diskusi Nabi SAW, ingin memberikan pernyataan. Tapi dia malu. Ya. Jadi waqa'a fi nafsi anna nahlah. Jadi Abdullah bin Umar ingin mengutarakan jawabannya. Lantas dia malu. Dia punya pertanyaan, punya jawaban. Waqa'a fi nafsi anna nahlah. Kayaknya terbetik dalam hatiku yang dimaksud oleh Nabi itu jawabannya adalah nahlah. Apa itu nahlah? Pohon kurma.
Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa raaitu Abu Bakrin wa Umar la yatakallamani fasakatu falamma lam yatakallamani qalu hadasna ma hiya ya Rasulullah faqala Rasulullah hiya nahlah. Nah, Abdullah bin Umar, seorang anak yang masih belia, usianya 10 tahun, itu terbetik dalam hatinya ingin menjawab. Ya, wahai Rasulullah, sepertinya itu pohon kurma. Tapi karena melihat para jamaah kaum muslimin, sahabat Nabi yang hadir di majelis itu adalah orang-orang yang sudah dewasa, bahkan orang-orang terkemuka, maka Abdullah bin Umar dijumpai. Ada Abu Bakar radhiyallahu anhu, ada ayahnya sendiri Umar bin Khattab. Itu keduanya terdiam, ya. Jadi terdiam mengutarakan suatu utara, tapi belum dimaksud jawaban Nabi. Kemudian akhirnya para sahabat yang ada di sampai Nabi, wahai Nabi, sekarang utarakanlah. Tadi kami sudah sampaikan pohonnya ini, pohonnya itu, tapi apa yang disambangi oleh Nabi belum tepat, belum cocok, belum sesuai. Nah, kemudian faqala Rasulullah hiya nahla. Lalu hadasna ma hiya ya Rasulullah. Maka para sahabat Nabi meminta, wahai Nabi, kalau begitu sampaikanlah apa pohon yang dimaksud, yang dianalogikan, yang diumpamakan tersebut hiya nahla. Maka Nabi SAW memberikan jawaban bahwa perumpamaan pohon tersebut yang kebaikannya, daya manfaatnya seperti kaum muslimin adalah pohon kurma. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam keterangan ini kita akan jumpai bahwa pohon kurma itu banyak sekali manfaatnya. Mulai dari akarnya yang kuat sehingga dapat menopang ya pohon yang begitu tinggi menjulang sehingga dia tetap kokoh ya. Jadi pohon setinggi apapun, nah itu esensinya yang utamanya adalah akarnya. Nah, begitulah seorang mukmin diumpamakan akarnya ini ya, dasarnya keimanannya ini akidahnya harus kuat. Maka ada suatu ungkapan, jangan sampai pohonnya itu pohon kurma, tapi akarnya itu akar toge. Jadi sangat lemah sekali dan ini tidak relevan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai dari akarnya kurma ini sangat kuat sekali. Bahkan dengan apa tadi? Ya, dengan rantingnya, dengan pelepahnya. Itu sangat banyak manfaatnya, apalagi dengan buahnya. Ya, kullahinin. Buahnya ini senantiasa berbuah setiap musim, setiap masa, biidni rabbiha. Tentunya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika musim hujan, musim kemarau, musim panas dan musim yang lainnya yang ada di negeri sana di Arab Saudi, itu pohon ini senantiasa berbuah. Ya, sehingga kita sampai buah kurma ini diekspor ke seluruh penjuru negeri sampai di negeri kita ini. Kita senantiasa mengkonsumsi buah kurma. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan perumpamaan buah kurma ini itu sebagaimana perumpamaan seorang muslim dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Jadi terdapat di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat yang ke-24. Alam tara kaifa daraballahu masala kalimatun thayyibah kasyajarah thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin biidni rabbiha wa yadribullahu al-amsal linnasi la'allahum yatadakkarun. Bahwa di dalam Al-Qur'an, jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perumpamaan kalimatin thayyibah, kalimat thayyibah, kalimat tauhid, la ilaha illallah, itu diumpamakan seperti syajaratun thayyibah, pohon yang baik, pohon yang berikan daya manfaat.
Dan di antara pohon tersebut adalah yaitu pohon kurma. Asluha sabitun. Yang mana pohon tersebut memiliki akar yang kokoh, yang kuat. Jadi ketika badai menghantam, gempa bumi melanda, itu tidak akan mudah tumbang Bapak Ibu sekalian. Dan begitulah seorang mukmin sejati. Ketika dia dijumpai dengan berbagai bentuk fenomena, dalam bentuk ujian, maka dia tidak pernah goyah. Maka dia tidak mudah tumbang. Tapi dia akan senantiasa kokoh, kuat, dan bahkan gemilang. Wa faruha fis sama, maka pohon tersebut itu tumbuh tinggi menjulang ke angkasa. Ya, tu'ti ukulaha kullahinin biidna rabbiha. Dan pohon tersebut senantiasa berbuah di setiap zamannya, di setiap musimnya. Dan demikianlah Allah memberikan perumpamaan bagi manusia agar mereka itu berpikir. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat dalam surat Ibrahim ayat 24 tersebut itu relevan selaras dengan sabda Nabi SAW yang kita kaji ya tentang perumpamaan suatu pohon misdul muslim. Yang dimaksud dengan pohon ini adalah pohon kurma. Nah, di dalam keterangan ini ya tadakar. Jadi, para sahabat Nabi itu sama satu sama lain saling berpikir. Dan begitulah hakikat seorang muslim, senantiasa mengerahkan daya upayanya untuk senantiasa berpikir. Di dalam hikmah dari hadis ini disebutkan lanjutan hadisnya, falamma kumna qultu ya umma ya abadahu wallah laqad kana waqa fi nafsi annaha nakhla faqala ma manaka an taqulaha qultu lam arakum takallamun. Maka setelah majelis ilmu itu selesai, maka Abdullah bin Umar itu berbicara kepada ayahnya Umar bin Khattab. Ya abatah, wahai ayahandaku, beginilah seorang hamba yang soleh senantiasa memanggil ayahnya dengan panggilan yang mulia. Ya abatah, wahai ayahandaku. Wallahi, demi Allah, laqad kana waqa'a fi nafsi annaha nahla. Sungguh demi Allah, aku telah mendapatkan jawaban dari pertanyaan Rasulullah SAW terhadap pohon yang dimaksud, yaitu pohon kurma. Faqala ma manaka an taqulaha. Maka ayahnya dari Abdullah bin Umar ini, yaitu Umar bin Khattab, berkata pada anaknya, wahai anakku, kalau kamu tahu itu jawabannya, yaitu pohon kurma yang dimaksud dengan analogi dari pohon yang diumpamakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, mengapa kamu terdiam? Maka Abdullah ini menjawab, wahai ayah, mengapa aku terdiam? Karena aku melihat engkau dan para sahabat yang tua, yang senior, yang usianya itu sudah dewasa, mereka pun terdiam. Maka di dalam hal ini pun aku pun merasa malu untuk menyampaikan dari jawabanku. Lantas sang ayah Umar bin Khattab memberikan suatu pelajaran kepada anaknya. Fakarihtu an atukallima wa aqula syai'an fasakattu qala Umar lan atakuna qultaha ahabbu ilayya min kadza wa kadza. Wahai anakku, nanti ke depannya kamu tidak mesti malu. Ya, ahabbu ilayya min kadza wa kadza. Sungguh aku sangat bangga kepadamu. Meskipun belia, tapi engkau semangat aktif di dalam majelis ilmu memberikan kontribusi positif kepada jamaah yang lainnya. Ahabbu ilayya min kada wa kada. Sungguh aku bangga, aku bahagia, aku kagum padamu ketika engkau berani menyampaikan ilmu yang engkau miliki untuk menjawab
dan terlibat di dalam majelis ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini terdapat istifadah yang banyak sekali, bahwa inti di dalam metode pendidikan, baik itu analogi, perumpamaan, debat, tanya jawab, dan metode pendidikan yang lainnya, salah satu yang utamanya menjadikan pembelajaran, pengajaran itu suasananya tercipta pembelajaran yang aktif. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran yang aktif? Yakni pembelajaran yang terbangun dimensi sinergitas antara guru dan murid. Jadi di dalam kesempatan ini yang aktif bukan hanya gurunya saja. Yang aktif bukan hanya Nabi SAW, tapi bagaimana Nabi SAW memberikan pelajaran yang dengan pelajaran tersebut, metodologi analog tersebut, itu membangun dan memacu semangat para sahabat yang lain untuk antusias. Sebagaimana tadi, saya kira kayaknya pohonnya pohon yang ini, pohon yang itu, pohon tersebut itu pohon yang tumbuh di gurun pasir, seperti ini, seperti itu, ya. Jadi kita melihat suasana pembelajaran yang terjadi di dalam pendidikan Nabi SAW adalah suasana pembelajaran yang aktif. Dan begitulah seharusnya guru berperan di dalam pendidikannya, menciptakan suasana pembelajaran yang aktif Bapak Ibu sekalian. Nah, mari kita ambil hikmahnya. Yuk kita wujudkan pembelajaran dengan siswa aktif, murid aktif, mahasiswa yang aktif. Sehingga disinilah terbangun ya pembelajaran yang sangat humani, yang sangat sinergisitas. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam pembelajaran ini, nah, seorang guru itu mengeksplorasi, ya, mengeksplorasi. Jadi, nah, baik, menurut kamu apa ini? Seperti itu. Jadi, ya menstimulus sehingga murid itu yang tadinya terdiam itu mereka terpacu. Kalaupun dia malu-malu seperti Abdullah bin Umar tuh hatinya tuh kayaknya ini loh gitu ya. Dia mau nyampain ke ayahnya tapi dia malu tapi dia tuh terbangun. Jadi kalau bahasa kita tuh tidak melamun Bapak Ibu sekalian. Jadi orang yang terdiam, yang dia malu-malu pun dia tuh mengikuti pembelajarannya. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian kita sangat miris sekali menyaksikan fenomena murid-murid kita ataupun mahasiswa kita yang mereka mengikuti pembelajaran tapi hatinya, pikirannya kosong, tidak mengikuti tentang apa yang dipelajari. Dan beginilah metode pembelajaran Nabi. Jadi Nabi itu menstimulus, mengeksplor seluruh para sahabatnya, mereka itu saling terpaut, saling terikat, ya, saling terbangun konsentrasinya. Sehingga baik yang belum berani menyampaikan aspirasi, mereka pun ya berandai-andai, kayaknya ini loh jawabannya, kayaknya seperti ini gitu ya. Nah itu yang pertama. Jadi begitulah seorang guru harus mampu menstimulus, memberikan ya jalan, rangsangan, sehingga murid-muridnya itu tergerak dan antusias. Nah, yang berikutnya, setelah memberikan stimulus, maka akan ada yang namanya timbal balik. Nah, ketika timbal balik itu dijumpai oleh seorang guru, maka guru tidak lantas langsung mengakuisisi benar, salah, dan lain sebagainya, tapi langsung. Ya, apalagi yang salah tidak langsung mengkat. Oh, ini salah. Oh, ini ya, tapi memberikan kesempatan satu yang lainnya untuk menyampaikan aspirasi lain. Barulah waktu itu bahwa Rasulullah menjelaskan bahwa apa yang diutarakan itu belum sesuai. Jadi tidak dikat. Kalau murid yang memberikan aspirasi langsung dikat, kamu salah. Ya, kamu tidak benar seperti itu. Motivasi belajarnya akan
terganggu Bapak Ibu sekalian. Yang tadinya dia semangat, maka boleh jadi setelah itu dia akan tidak antusias. Dan begitulah Nabi SAW sangat menghargai segala ekspresi, sangat menghargai segala bentuk ya, bentuk aspirasi yang disampaikan. Segala bentuk jawaban yang diutarakan oleh para sahabatnya, oleh para muridnya, itu sangat dihargai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitulah seyogyanya seorang guru. Setiap jawaban, aspirasi murid itu senantiasa disikapi dengan baik, disikapi dengan penuh antusiasme yang positif. Sehingga Bapak Ibu sekalian akan terciptalah suasana pembelajaran yang menyenangkan. Suasana pembelajaran yang memberikan inspirasi dan semangat di dalam belajar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan ini itu kita cermati bahwa di dalam majelis ilmu Nabi SAW itu ada yang masih belia, anak-anak, ada yang masih pemuda, ada yang udah tua, ada juga yang ya usianya ya 40-an, 30-an. Tapi begitulah seorang guru ketika menyampaikan, dia harus memiliki kemampuan penyampaian yang mudah dipahami. Ketika menyampaikan analogi, perumpamaan, maka analoginya, penyampaiannya itu sudah diberikan kisik-kisiknya. Sehingga itu sangat mudah dicerna meskipun ya akan menyampaikan berbagai bentuk jawaban, maka menyuruhlah pada satu jawaban yang sesuai. Apa yang maksud di sini? Sampai Abdullah bin Umar itu bergumam, kayaknya inilah gitu ya. Inilah dan itu ternyata betul. Artinya apa? Bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi SAW seorang guru ternyata bahasa penyampaiannya itu dicerna juga oleh Abdullah bin Umar yang masih belia usianya 10 tahun. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam metode analogi ini, perumpamaan ini, hendaknya seorang guru memperhatikan bahasa penyampaian yang mudah dicerna, ya, seperti itu. Dan bahasa yang mengandung ya daya murid itu supaya ya mereka itu antusias. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Fahad disuni mahia. Lantas apa ya pohon tersebut? Nah, begitulah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang istifadah hikmah dari metode analogi ini. Nah, kemudian yang paling penting di dalam kesempatan kali ini, sekiranya di dalam majelis ilmu itu terkumpul anak dan orang tua, maka orang tua itu senantiasa menjadikan anaknya sebagai anak yang spesial. Jadi jangan sampai, jangan lagi-lagi ya, kalau seperti itu nggak akan ayah ataupun ibu ajak lagi deh kamu ke majelis ilmu. Harusnya kamu tuh seperti ini. Kalau tahu kamu harus berani ini seperti itu. Tapi bagaimana yang disampaikan oleh Umar bin Khattab? Ahabbu ilayya min kada wa kada. Jadi di dalam penyampaian tersebut, ya, lantas kenapa kamu malu wahai anakku Abdullah? Ahabu ilayya min kada wa kada. Sungguh kalau kamu mengutarakan dari apa yang kamu tahu, ahabu ilayya. Aku seorang ayah sangat bangga padamu. Sangat sayang padamu gitu ya. Nah, tanpa dengan merendahkan seorang anak. Jadi dengan hal ini seorang anak akan lebih termotivasi. Seorang anak akan lebih antusias. Dan begitulah seorang ayah berperan di dalam pendidikan anak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara salah satu dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang metode analogi yaitu perumpamaan. Kemudian di hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang lain. Nah, di dalam riwayat yang kedua masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
annam ra'ata min Juhainah ja'as ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalas inna ummi nadaras an tahujja falam tahujja hatta matas afa ahujju anha. Jadi suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang wanita dari suku Juhaidah. Nah, seorang wanita ini bertanya kepada Nabi Fakolas, wahai Nabi, sesungguhnya inna ummi nadar, sesungguhnya ibuku itu pernah bernadar untuk melaksanakan ibadah haji. Falam tahujji hatta matas. Namun nadar ibuku tersebut melaksanakan haji itu belum terrealisasi sampai akhir hayatnya. Fahujju anha, wahai Rasulullah, maka bolehkah aku berhaji untuk membayar nadar ibuku tersebut? Qala na'am, hujji anha. Maka Nabi SAW bersabda, boleh, maka bolehlah engkau berhaji untuk menepati nazar ibumu. Aro'aiti lau kana ala ummi dainun akunti qadaiha. Nah, di dalam bentuk analogi perumpamaan Nabi SAW ya ini ada di dalam lanjutan hadisnya. Aro'aiti lau kana ala ummik dainun akunti qadaiha. Qadiyah. Bagaimana pendapatnya apabila ibumu itu meninggal, lantas ibumu itu punya hutang? Apakah engkau akan membayarkan hutangnya? Lantas si perempuan tersebut menjawab, tentu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, fa innallaha ahaqqu bil wafa. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu lebih aula, lebih berhak untuk ditunaikan tentang apa yang perlu dibayarkan dari tanggungannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sabda Nabi tersebut bahwa analogi perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi yakni perumpamaan seorang wanita yang memenuhi nazar ibunya berhaji seperti memenuhi seorang yang bernadar ya itu ya seseorang yang ibunya itu meninggal dan eh, memiliki hutang. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah suatu perumpamaan yang sangat mudah sekali. Ya, jadi hutang saja dibayarkan oleh ahli warisnya, bagaimana dengan nadar ya seseorang yang sudah wafat. Nah, itu juga memiliki analogi dan perumpamaan yang sama yang patut untuk ditunaikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Istifadah, hikmah, manfaat yang dapat kita ambil dalam hadis ini yang pertama, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat menyambut baik dari wanita yang dia tinggal dari bangsa Juhainah ya yang jauh di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi dari perumpamaan dan analogi yang disampaikan bukan hanya dalam mereka memberikan pelajaran, tapi memberikan solusi Bapak Ibu sekalian. Jadi hikmahnya selain menyambut baik setiap murid kita yang memberikan pertanyaan sehingga pembelajaran itu berjalan dengan aktif, dengan hidup, maka guru pun itu harus memberikan solusi dari setiap jawaban yang diterima. Dan salah satu solusi dari jawaban-jawaban tersebut adalah metode perumpamaan. Jadi bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memperumpamakan, memenuhi nadar
seorang ibu yang telah wafat, yang dia di ya ditanggung, ya dibayarkan tanggungan nazarnya oleh anaknya itu dengan melaksanakan ibadah haji. Seperti diumpamakan dengan seorang yang membayarkan hutang terhadap orang yang telah tiada. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah metode pendidikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang banyak memberikan hikmah inspirasi, sehingga bukan hanya orang dewasa yang sangat antusias. Jadi kaum wanita itu pun mereka terpanggil untuk bersama-sama berdiskusi, berdialog, sehingga Nabi tidak tanggung-tanggung. Ya, salah satu dialog yang humanis untuk solusinya adalah di sini tergambar metode analogi, metode perumpamaan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hadis yang terakhir yang bisa kita ambil hikmahnya di dalam metode analogi perumpamaan ini, sesuatu hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim dari jalur Abu Zar Al-Ghifari. Nah, di dalam hadis ini itu menceritakan tentang orang yang papa, orang yang miskin. Ya, jadi Nabi akan menyampaikan analogi kepada orang yang awam, Bapak Ibu sekalian. Sehingga mereka analogi ataupun perumpamaannya itu tidak memberatkan, justru akan memudahkan. Anak nasa min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi, ya Rasulullah, dahab ahlud dusur bil ujur. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Jadi, ya, di dalam hadis ini menceritakan bagaimana orang yang papa, yang miskin, yang fakir, yang memiliki kekurangan dalam bentuk finansial, yang memiliki keterbatasan dalam bentuk ekonomi itu menyampaikan keluhan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dikeluhkan itu bukan materi, Bapak Ibu sekalian, tapi yang dikeluhkan itu adalah nilai, ya, nilai dari sebuah materi, yaitu pahala. Bahwa orang yang papa tersebut, orang dari kaum yang fakir tersebut itu mengadu kepada Nabi, wahai Rasulullah, ya, telah kami jumpai orang-orang kaya di sekeliling kami, mereka itu banyak mendulang berbagai bentuk bentuk amal ketaatan. Yusalluna kama nusalli. Ya, mereka itu sholat sebagaimana kami sholat. Wa yasumuna kama nasum. Orang yang berharta itu mereka tuh puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Tapi ada nih ya, yang kita itu tidak bisa optimal dalam satu amal ibadah, yaitu apa? Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Ya. Orang yang kaya, yang berharta, mereka dapat bersedekah, dapat menginfakkan hartanya bifuduli amwalihim dengan berbagai bentuk macam harta yang mereka keluarkan, Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi kami orang yang miskin itu sangat minim sekali untuk bersedekah. Bahkan kami adalah termasuk golongan yang menerima sedekah, golongan yang berhak menerima zakat, Bapak Ibu sekalian. Tapi apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu sangat menginspirasi. Di tengah himpitan ekonomi yang terbatas, itu membangun paradigma positif sehingga senantiasa pastabikul khairat. Yang maknanya bahwa yang dimaksud dengan sedekah itu dimensinya sangat banyak sekali, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak terbatas dengan harta saja. Tidak terbatas dengan yang namanya uang, Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam kesempatan ini Nabi SAW memberikan penjelasan yang sangat inspirasi dari analogi yang disampaikan. Ya, apa yang dimaksud di dalam ini? Inna bikulli tasbihatin sodakoh. Ingat bahwa
Bikulli tasbihatin sodakoh. Ya, tasbih kita. Jadi zikir kita dalam bentuk tasbih, ya subhanallah itu adalah bagian daripada sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Dan setiap takbir kita, zikir kita, Allah Akbar, Allah Akbar itu adalah sedekah Bapak Ibu sekalian. Wa kullu tahmidatin sedekah. Ya, dan tahmid kita itu pun bagian daripada sedekah. Wa qul tahlilati, dan kalimat tahlil, ya, la ilaha illallah itu pun bagian daripada sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah, dan menyeru, mengingatkan orang lain untuk melaksanakan amal ketaatan, menyeru umat lain, orang lain, mengingatkan orang lain untuk berbuat kebaikan, itu pun sedekah, bagian daripada sedekah. Wa nahyun an munkar sedekah, dan mencegah, mengingatkan orang lain untuk tidak melakukan kemungkaran, untuk tidak melakukan kemaksiatan, itu pun bagian daripada sedekah. Dan wa fi buti ahadikum sedekah, dan di dalam, ya, hubungan suami istri pun itu termasuk bagian daripada sedekah. Qalu ya Rasulullah, ayat yahuda syahwatahu wa yakuna lahu fiha ajrun. Wahai Rasulullah, mengapa dikategorikan, ya, seorang muslim yang dia menyalurkan syahwatnya tersebut dikategorikan sebagai suatu pahala? Maka Rasulullah itu memberikan penjelasan yang sangat menginspirasi. Ara'aitu law wada'aha fi haramin akan alaihi fiha wijrun faqadzalika idza wadaha fil halal kana lahu ajrun. Apakah kamu tidak berpikir ketika kemaluan tersebut itu disalurkan dengan syahwat yang haram, apakah akan bernilai kebaikan? Tentu tidak. Jadi ketika syahwat ini disalurkan dengan cara yang haram, maka dia jatuhnya wijrun. Jatuhnya itu sebagai dosa. Fakadzalika idza wadhaha fil halal kana lahu ajrun. Maka ketika syahwat ini itu disalurkan dalam ke bentuk yang halal, diikat dalam hubungan suami istri, maka itu bernilai dengan pahala, ajr. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, di dalam penjelasan analogi tersebut ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Bagaimana Nabi itu memotivasi orang yang papa untuk gemar di dalam berderma. Di dalam berderma dalam bentuk sedekah yang multi makna Bapak Ibu sekalian. Bagaimana tadi Nabi menganalogikan. Bisa bersedekah dengan, ya, perkataan yang baik, zikir gitu kan, entah itu tasbih, takbir, tahmid, tahlil, dan dalam bentuk zikir-zikir yang lainnya yang dalam bentuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita bertanya kepada semua orang, apakah mereka akan mampu berzikir? Ya, tentu pasti orang fakir, orang miskin, mereka akan mampu untuk berzikir. Bapak Ibu sekalian, kecuali yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, ini beda lagi. Tapi pada intinya, orang yang normal, ketika status dia baik, kaya ataupun miskin, maka dia akan mampu untuk berzikir. Akan mampu untuk, ya, tadi amal ma'ruf nahi munkar dengan berbagai bentuk kadar kemampuannya. Nah, inilah yang disampaikan dengan analogi dan perumpamaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang awam, sehingga dia akan terbangun motivasi belajarnya, akan terbangun semangat amal solehnya Bapak Ibu sekalian. Dan begitulah seorang guru Bapak Ibu sekalian. Dia memberikan motivasi analogi yang sangat mudah dicerna oleh siapapun. Ya, hatta di dalam hal ini adalah orang yang status sosialnya sangat memprihatinkan. Ya, ini orang yang dari golongan fakir miskin. Dan Bapak Ibu sekalian, di poin yang terakhir sebagai kata kuncinya, Nabi SAW menjelaskan suatu perumpamaan analogi tentang
tadi wa fi butni ahadikum sodako, ya, hal yang sangat eh, sensitif, tapi ini adalah kebaikan, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak ragu di dalam menyampaikan, tapi disampaikan dengan lugas, dengan jelas Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam wujud ya hubungan suami istri yang sah dibingkai dengan sesuatu yang halal, itu bagian daripada sedekah. Jadi Bapak Ibu sekalian, disinilah seorang guru Bapak Ibu sekalian. Jadi dia akan senantiasa mampu menyampaikan sesuatu yang sensitif dengan bijak, dengan analogi yang mudah dicerna. Sehingga para sahabat tadi pun heran, wahai Rasulullah, mengapa hal tersebut disebut dengan sedekah? Gitu kan? Maka Rasulullah sangat mudah. Ketika diletakkan di hal yang baik, yang halal, maka itu akan bernilai soleh, amal soleh. Tapi kalau diletakkan di tempat ataupun cara yang haram, maka hal tersebut akan menjadi amalan yang tercela, amalan kemaksiatan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pembelajaran yang sangat menginspirasi dari metode pendidikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam melahirkan generasi-generasi yang gemilang, yakni salah satu metodenya adalah metode analogi, yaitu perumpamaan. Jadi Rasulullah memberikan perumpamaan yang gamblang, yang jelas, yang mudah dicerna, mudah dipahami, dan menghimpun seluruh pembelajaran. Sehingga muridnya sangat asik, sangat menyenangkan, aktif hidup suasana pembelajaran, dan disitulah esensi di dalam mendidik. Semuanya tercipta saling komunikatif sehingga melahirkanlah inspirasi dan semangat belajar yang tinggi. Demikianlah renungan dari kajian kali ini. Semoga memberikan manfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas nasihat, masukan, wejangan kepada kita semua pada malam hari ini. Dilanjutkan sesi diskusi tanya jawab. Silakan jika ada yang mau bertanya boleh dikirim ke kolom chat atau bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Silakan. Andi Minanto mau bertanya, Mas Andi? Halo? Yang lain? Tidak, Ustaz. Yang lain? Abdul Halim, Abdul Khalik, silakan. Neng Siti Fatima atau yang lain, silakan. Kalau malu bertanya boleh dikirim ke kolom chat. Silakan. Halo? Masih saya tunggu, silakan. Baik. Sepertinya cukup jelas Ustadz materinya sehingga teman-teman mahasiswa mungkin tidak ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Apakah ada closing statement Ustadz, kesimpulan? Baik, Alhamdulillah sebagai closing statement Bapak Ibu sekalian, jadi pentingnya kita mengkaji kitab Ar-Rasul Al-Mu'alim, esensinya kita semuanya akan menjadi seorang pendidik. Baik pendidik di keluarga sebagai pendidikan informal, baik pendidik sebagai di masyarakat, pendidikan non formal seperti itu, ataupun pendidik profesional di lembaga pendidikan. Maka di dalam melahirkan dan menghadirkan generasi-generasi yang gemilang, itu sudah banyak sekali metode-metodenya. Salah satunya kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Fattah Abu Quta. Nah, jadi ketika kita menyelami metode tips sukses pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita menghadirkan rasa mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan karunia ya nabawiyah, pelajaran-pelajaran yang menginspirasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini adalah semangat juang kita
di dalam melahirkan generasi-generasi gemilang kita di era digital kali ini. Yang kita mendapati berbagai bentuk fenomena dan berbagai bentuk dimensi tantangan yang sangat memprihatinkan. Sehingga dengannya kita akan senantiasa antusias dan kita ambil bagian Bapak Ibu sekalian. Bukan orang yang berpangku tangan, tapi orang yang bangun jiwanya sehingga dia tergerak memberikan perubahan dan kegemilangan, pencerahan kepada umat manusia, khususnya pendidikan di dalam keluarga, pendidikan di dalam masyarakat kita, dan pendidikan di institusi pendidikan kita secara khusus. Semoga hal ini senantiasa memberikan inspirasi dan semangat untuk mengkaji pendidikan-pendidikan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, jazakallah khair ya Ustaz. Baik, terima kasih sekali lagi Ustadz atas nasihat yang telah diberikan pada malam hari ini. Selanjutnya, insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya di dalam kajian apa namanya mahasiswa ini. Untuk malam hari ini kita cukupkan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.